Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat perjuangan dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di satu tempat diajak oleh Bunda Neno. Tempat ini adalah salah satu cerita yang biasa kita dengar, model cerita yang biasa kita dengar, tapi di sini adalah suatu fakta, suatu kenyataan, yaitu orang-orang yang terpinggirkan oleh pembangunan suatu kota besar. Jadi dampak daripada pembangunan kota besar terhadap masyarakat-masyarakat kecil. Nah, tempat ini adalah hunian sementara dari saudara-saudara kita yang tadinya hidup di suatu tempat yang bernama Kampung Bayam. Kampung Bayam ini diratakan ya. Ya, dibuat Jakarta International Stadium. Ya, dibuat Jakarta International Stadium untuk proyek dari pemerintah Stadion terbesar se-Asia Tenggara. DKI, untuk stadion terbesar di Asia Tenggara. Jadi sebelum saya cerita lebih lanjut, Bunda Neno mungkin bisa kasih sedikit gambaran teman-teman di Forum Tanah Air ya. Apa sih Bunda Neno sampai mau terlibat dan masuk bersama mereka di sini? Dari Kampung Bayam, sebuah kampung yang kita proyeksikan sejak pertama kali pilkada dulu ya. Jadi ini kampung yang punya ya kontrak sosial yang ditandatangani oleh Sandiaga Uno agar mereka tidak tergusur, dan ini putranya sendiri namanya Sandi Uno ya, putranya terakhirnya dari Mas Furkon. Dan ketika saya sebagai seorang relawan masuk, saya hanyalah terpanggil, waktu itu ada kawan yang memang dari teman-teman dari miskin kota lah ya, seperti itu, organisasi orang-orang terpinggir meminta kepada saya, Kang Tata, untuk membuatkan bagaimana supaya anak-anak itu bisa punya pengajian. Lalu berkenalanlah saya dengan Mas Furkon, dan sampai kemudian bukan hanya bikin sekolahan tapi juga bikin perairan, pengairan, perkebunan, peternakan, yang itu semuanya berdiri di atas tanah Pemprov sebetulnya, karena mereka tinggal di atas rel kereta api, di antara rel dengan kali kotor sekali, dan kita punya kepedulian ingin menjernihkan kali. Kemudian saya dengan kawan-kawan relawan itu bekerja terus menerus, nggak ada berhentinya, dan bahkan tiap hari di situ ya, untuk menjadikan teman-teman di Kampung Bayam ini punya satu pikiran, oh nanti akan terintegrasi, hidup berdampingan dengan stadion terbesar. Maka saya katakan kepada gubernur pada hari itu, oke, saya di sini, saya volunteer, tapi saya akan siapkan masyarakat. Ini ada saksinya masih hidup, bagaimana kita membekali masyarakat untuk bisa bersih, bisa entrepreneur, bisa enggak memusuhi pembangunan yang luar biasa gitu kan. Nah, tapi ternyata ya keadaan itu tidak seindah di atas pertemuan antara saya dengan Pak Gubernur ya, tidak seindah itu, karena ternyata di bawah teman-teman akhirnya dari 535 kepala keluarga harus tercacah-cacah sedemikian rupa sampai akhirnya tinggal yang paling solid itu 50 kepala keluarga, dan berujung kepada mereka harus meninggalkan lahan Kampung Bayam dengan segera atas perintah surat yang tidak ada tenggang rasa lagi. Dan disitulah kemudian kita saya menguatkan ya kepada Mas Furkon dan teman-teman 50 kepala keluarga, dan juga ya ketangkasannya Mas Furkon untuk memimpin barisan 50 ini, sehingga akhirnya bisalah berdiri rumah-rumah walaupun dengan air mata ya, dengan bambu. Baik dari segi pendataan apa segala macam, akhirnya tidak ada satupun warga yang tidak mendapatkan kompensasi yang namanya warga Kampung Bayam. Simpang siur bahwa di sebelah sana juga ada yang mungkin warga yang entah mengaku atau apa dari Kampung Bayam, itu gimana tuh Mas ceritanya Mas? Kalau setahu saya Bu ya, saya kata kalau untuk warga untuk warga Kampung Bayam itu semuanya dapat. Jangankan orang yang pemilik bangunan.
Namanya kepentingan umum, kita tahu diri lah. Iya. Kita harus kooperatif. Cuman kekooperatifan kita itu kira-kira apa timbal baliknya dari Pemprov itu. Karena gimana pun juga kita adalah manusia yang harus dimanusiakan. Akhirnya usulan tersebut diterima, mengalami proses negosiasi yang lama. Akhirnya muncullah, akhirnya ada kompensasi. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul tempat ini bermunajat kepada ya Allah. Kami punya rencana untuk membangun sebuah rumah susun kampung bayam ini. Semoga jadikan rumah yang masabatan linnasi wa amna, betah untuk yang penghuninya dan aman untuk kita dan semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat kesempatan buat kami warga Kampung Bayam. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa kami yang hidupnya sangat sederhana, hidupnya sangat terbatas, namun kami tidak diabaikan. Kami sangat bersyukur punya pimpinan yang memperdulikan kami. Itu yang menjadi kebanggaan untuk kita semua warga Kebun Bayam. Jadi kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Jakpro, kepada Pemprov DKI, dan juga kepada kami punya pendamping-pendamping yang luar biasa yang selama ini mendampingi kami dalam mengusahakan sehingga kami bisa sampai nanti pada tujuan yang kami harapkan. Dan doa kami supaya semua yang direncanakan oleh Pemprov DKI dan Jakpro bisa berhasil dan indah pada waktunya kami akan tempati. Itu yang menjadi harapan kami. Untuk itu, mari kita sebagai warga Kebun Bayam telah hidup bersama, rukun dan damai satu dengan yang lain, sehingga semua menjadi warga yang sungguh-sungguh membanggakan negara kita Indonesia. Terima kasih dan selamat sore. Karena semangatnya, euforianya juga ya masih kental di sore hari ini untuk adanya pemukiman warga khususnya Kampung Susun Bayam ini. Langsung saja, marilah kita dengarkan sambutan dan pencanangan pembangunan Kampung Susun Bayam oleh Gubernur DKI Jakarta. Hadirin sambutlah Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD.
Apa kabar warga Kampung Bayam? Baik? Sehat? Semangat? Bahagia? Insya Allah. Tepuk tangan buat semuanya. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Marullah Ahmad Ali, para asisten yang hadir bersama kita di sini, ada asisten pembangunan, asisten pemerintahan, Wali Kota Jakarta Utara, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta, dan Pak Dirut Jakpro bersama seluruh jajaran, Pak Widi Amanasto dan seluruh jajaran Jakpro, juga yang saya hormati para pimpinan yang nanti akan mengerjakan proyek ini, Direksi PT Percana Jaya, kemudian Direktur Operasi PT PP, juga Prinsipal Arsitek PT Jakarta Konsultindo, juga perwakilan dari Rujak Center, perwakilan dari Departemen Arsitektur Universitas Indonesia, perwakilan JRMK, serta yang saya cintai, para warga masyarakat Kebun Bayam, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berbahagia karena kita memulai sebuah babak baru. Kita mensyukuri hari ini tiba karena sudah lama ditunggu datangnya hari peletakan batu pertama itu. Proses pembangunan memang ada urutannya. Kita kalau mau pakai sepatu, itu kaos kakinya dipakai dulu baru bisa pakai sepatunya. Padahal kalau ditanya mau pakai apa? Pakai sepatu, bukan pakai kaos kaki. Tapi urutannya gimana? Kaos kaki dulu baru sepatu, sama. Kita ingin membangun Kampung Bayam, tapi ada urutannya. Konstruksinya harus lewat, alat-alat beratnya harus lewat, baru kemudian kita bangun yang untuk masyarakat. Dan hari itu telah tiba. Hari ini dimulai babak baru untuk Kampung Bayam. Jadi Bapak sekalian, memang ketika proses menjalani, buat yang menjalani lama apa sebentar? Ya, pada saat ini kita menjalani mungkin akan terasa lama. Tapi sesudah nanti terbangun, Bapak Ibu sekalian masih punya sejarah panjang yang Bapak Ibu akan torehkan di tempat ini. Tempat ini nanti akan menjadi bangunan baru, rumah baru, kampung baru, yang nantinya Bapak Ibu tengoknya ke depan, ke belakang yang kemarin terasa panjang, insya Allah akan jadi pendek. Kenapa? Karena masa depan akan jauh lebih panjang untuk Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, proses konstruksi JIS sudah selesai. Sekarang Kampung Bayam dibangun. Dan ini mengirimkan pesan kepada semua bahwa pembangunan yang dilakukan di tempat ini adalah pembangunan yang memfasilitasi semuanya. Kita tidak ingin justru ada yang termarginalkan. Kita ingin semua yang terlibat, semua yang berada di tempat ini mendapatkan kesempatan yang sama untuk punya masa depan yang cerah. Jadi ini pesan kepada semua bahwa Pemprov DKI Jakarta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, dan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata untuk masyarakat di Kampung Bayam ini. Dan kemudian bukan hanya rumahnya, tapi juga penghidupannya disiapkan untuk bisa berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, kita terlibat dalam perancangannya, ngobrol, diskusi. Prosesnya melibatkan semua, bukan? Semuanya terlibat. Dan kita ingin nantinya yang dulu berprofesi sebagai petani, kegiatannya pertanian, nanti akan bisa meneruskan kegiatan pertanian di tempat ini. Dan nanti jadi contoh bagaimana ada stadion kelas dunia dengan konstruksi, rancangan, konsep sangat modern, hidup berdampingan,
dengan masyarakat yang bisa berkegiatan pertanian. Biar jadi contoh bagi semua bahwa di Jakarta itu bisa dikerjakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, teman-teman semua, ini adalah sebuah janji yang kita lunaskan. Kita lunasi hari ini. Saya ingat datang ke Kampung Bayam tahun 2018 awal, duduk di sudut menyaksikan perkebunan. Ibu masih ingat Bu ya? Saya masuknya aja pakai helm, biar nggak kelihatan tuh. Nggak ada yang tahu saya masuk ke dalam. Saya masuk ke dalam, duduk, ngobrol di dalam, lihat situasi, ngobrol, dan waktu itu saya sampaikan, insya Allah nanti ketika stadion sudah terbangun, Bapak Ibu yang berkegiatan pertanian akan tetap bisa berkegiatan pertanian. Dan Alhamdulillah hari ini janji itu akan ditunaikan. Jadi nanti akan ada, ini lahannya cukup luas untuk pemukiman. Ini total lahan ada 135 unit dengan 3 unit difabel, masing-masing unit 36 meter persegi, sehingga totalnya adalah 11,8 hektar untuk pemukiman. 11,8 hektar untuk pemukiman saja. Dan ini adalah komitmen kita dari awal. Karena itu banyak kan kemarin berita-berita, nggak apa-apa, berita-berita tuh diam saja, tenang, nggak usah khawatir. Tunjukkan jawabannya tidak dengan kata-kata, tunjukkan jawabannya dengan kenyataan. Itulah yang nanti kita tunjukkan. Jadi memang proses seperti saya katakan tadi, kalau orang tanya pakai sepatu, kok pakainya kaos kaki dulu? Ya urutannya begitu, betul kan? Ya nanti kita bangun Kampung Bayam, tapi ada prosesnya, ada urutannya. Nanti akan tiba waktunya. Nah, kami titipkan kepada semua yang menyengerjakan ini, pada tim pelaksana, titip untuk dikerjakan sesuatu yang selalu kami sampaikan, 3 hal. Semuanya sudah hafal yang mengerjakan. On budget, on schedule, dan on quality. Biayanya tepat, kemudian jadwalnya tepat, dan kualitasnya juga tepat. Jadi sehingga nanti kualitasnya menjadi kualitas yang baik, dan jadwalnya dipastikan aman supaya September betul-betul bisa selesai. Lalu izinkan juga dalam kesempatan ini saya menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian, hadirin semuanya, rancangan yang disiapkan di tempat ini agak berbeda dengan rancangan awal. Kenapa berbeda? Kita mengambil hikmah dari pandemi. Pandemi kemarin memberikan kepada kita pengalaman betapa ruang di rumah kita tidak disiapkan untuk ruang produktif. Rumah-rumah kita itu rumah tinggal untuk kegiatan kecuali bekerja. Bekerjanya di luar, belajarnya di luar. Ketika pandemi berubah, mendadak kita harus belajar dari rumah. Anak-anak tidak ke sekolah, Bapak Ibu sering harus kerja dari rumah, betul tidak? Mendadak rumahnya jadi terasa sangat sempit, tidak ada space untuk kerja. Sehingga kemarin ketika sudah proses, saya minta kita ubah nih. Biasanya hanya dihitung panjang lebar, sekarang tambah tingginya. Karena itu ini menjadi contoh nanti. Salah satu perumahan kampung dengan ketinggian atap 4,5 meter. Supaya apa? Supaya bisa jadi mezanin. Diberi tangga, lalu tempat untuk bisa tinggal, tempat tidurnya di atas, di bawahnya tempat untuk berkegiatan. Jadi ruang yang kecil itu tidak menjadi sempit. Ruang yang kecil itu menjadi ruang yang bisa untuk kegiatan produktif, baik belajar ataupun bekerja. Ini pelajaran dari pandemi. Dan karena ini diselenggarakannya di masa pandemi, kita jadi belajar itu. Coba kalau ini dibangunnya sebelumnya, barangkali seperti tipe-tipe yang lain, tipe 36, ketinggiannya berapa standarnya kalau dulu? 2,7. Kalau sekarang jadi 4,5. Nah, dengan begitu kita berharap nantinya ini juga jadi contoh bagaimana semasa pandemi kita mengambil pelajaran dan dimanfaatkan untuk perkampungan yang kita bangun sekarang. Buat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat untuk melaksanakan
para pelaksana selamat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagi warga, doakan mereka bisa bekerja dengan baik. Mereka bekerja siang malam sampai bulan September besok. Semoga ini semua lancar dan insya Allah nanti bulan September Bapak Ibu bisa masuk ke dalam, bisa mulai tinggal di sana dan nantinya benar-benar jadi rumah. Tadi saya pesankan kepada semua yang mengerjakan, bangunlah tempat ini seperti kita membangun rumah untuk diri kita sendiri. Kita punya perasaan kepemilikan. Itu titipan dari kami. Terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam proses penyusunan yang cukup panjang. Dan terima kasih buat warga Kampung Bayam yang telah bersedia untuk menjadi bagian dari sejarah baru tempat ini. Nantinya tempat ini akan bisa menyediakan kepada kita semua tempat dengan fasilitas kelas dunia, warga yang punya mata pencaharian sebagaimana sebelumnya, tapi juga warga yang dapat kesempatan untuk dapat penghidupan dari kegiatan yang akan ada di stadion ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkati perjalanan ikhtiar ini semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu 7 Mei 2022, pembangunan Kampung Susun Bayam secara resmi dinyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.